Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febriana Aminuddin, MPN 09915804190098, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, tugas 5 Hukum Administrasi Negara. 1. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. Kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan, perbuatan naskah akademi, proses perumusan kebijakan, legal drafting. 1. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti disebutkan Paulus Elo Tulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum kerana melanggar hak subjektif orang lain apabila 1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan hukum tersebut. Kedua, perlindungan hukum di bidang perdata. Permintaan dalam melaksanaan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh kerana itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dan ilmu hukum perdata dan hukum administrasi secara teoritis. Cranenburg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan. 1. Konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan. Kekuasaan menyatakan bahawa tidak ada tanggungan gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak. Keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang memaparkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahawa negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya apapun aspeknya atau hukum publik maupun hukum perdata, memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperluasan, dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa, menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya. Di Indonesia ada 2 jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa. A. Keputusan MA dalam perkara kasus yang dalam kasus ini MA berpendirian bahawa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup analisis kepentingan umum.
B. Kepentingan MA dalam perkara Joshua Pandojo yang dalam kasus ini MA berpendirian bahawa kriteria on pragmatics overheated adalah undang-undang dan peraturan formal yang berhubungan dengan masyarakat. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh kerana itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah dalam rangka perlindungan hukum. Keberadaan asas hukum umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting dan memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam 12 tahun 2011 dijelaskan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya. Sementara peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam dijelaskan undangan dalam Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan berdasarkan Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2012 dan hierarki. Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah PP. 5. Peraturan Presiden atau Perpres. 6. Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Perbuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Perlindungan hukum dalam bidang perdata dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur sistematis berdasarkan metode tertentu dan memenuhi kaedah-kaedah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang menemukan realita fakta di lapangan. Proses perumusan kebijakan. 1. Penyusunan agenda. 2. Formulasi kebijakan. 3. Implementasi kebijakan. 4. Masalah kebijakan. 5. Evaluasi kebijakan. Legal drafting. Secara harfiah, legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas adalah penyusunan atau perancangan peraturan perundang-undangan dari pendekatan hukum. Legal drafting adalah kegiatan praktik hukum yang menghasilkan
peraturan sebagai contoh pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di Aceh disebut kanun, perjanjian atau kontrak kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.